Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam mengarit untuk seluruh peternak Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memantau ataupun mengecek anakan dari indukan NZ saya yang baru pertama kali melahirkan. Nah, fungsi dari pengecekan setiap kali teman-teman, setiap kali pengecekan itu adalah untuk memastikan bahwa anakan yang sedang disusui ataupun anakan yang sudah dilahirkan oleh indukan itu terpantau sehat dan dirawat oleh indukan. Nah, ini penting sekali teman-teman ya, penting sekali karena ketika kita lengah ataupun tidak selalu mengontrol anakan, biasanya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, yang paling sering terjadi adalah ketika indukan tidak mau menyusui anakannya, terus kita tidak memantaunya dan hasilnya anakan di dalam kotak itu akan kurus teman-teman, akan kurus ya. Tapi ketika kita sering memantau anakan yang ada di dalam kotak ataupun di sarang, itu kemungkinan besarnya anakan akan lebih terjaga. Nah, ini 2 ekor indukan saya, dan ini di hari ke-4 yang indukan ini, dan yang diindukan sebelahnya itu di hari kedua teman-teman, setelah melahirkan. Nah, ini akan saya ambil dulu. Nah, akan saya ambil gerabahnya ya, tempat makan si induk tersebut. Nah, ini belum saya berikan pakan teman-teman di pagi hari. Nah, kita cek di indukan yang satu dulu. Nah, cara pengecekannya kita harus tenang teman-teman ya, jangan sampai membuat indukan itu merasa terganggu. Nah, ini gawat teman-teman ketika indukan merasa terganggu dan merasa terancam. Nah, bisa kita elus dulu indukannya supaya tenang, bisa teman-teman seperti ini ya. Nah, ketika indukan sudah tenang, kita bisa mengecek anakan. Nah, ini hasil anakannya yang kemarin beranak 3 ekor teman-teman ya. Nah, ini. Nah, cara mengeceknya itu seperti apa sih? Nah, ini untuk pemula biasanya ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, cara pengecekannya itu simpel teman-teman, sangat simpel sekali. Yang pertama adalah kita lihat dari postur si anak teman-teman. Nah, biasanya indukan itu menyusui anakannya, kita bisa melihatnya itu dari segi perutnya teman-teman. Nah, kita ambil satu ya. Nah, ini dari segi perutnya. Nah, tampilan fisik anakan yang disusui oleh induknya itu seperti ini teman-teman. Perutnya buncit ya. Nah, ini kalau biasanya untuk anakan yang umuran 4 hari itu sudah tidak terlihat putih-putihnya ya, karena sudah tertutup oleh bulunya yang sudah mulai keluar. Tapi ini masih terlihat teman-teman ya, masih terlihat agak putih. Nah, ini bentar saya perjelas lagi. Nah, ini ya, ini masih terlihat agak putih-putih. Nah, ini berhubung beranak 3 ekor, jadi menyusunya itu sangat kenyang sekali teman-teman. Tapi nanti bisa ada efek ataupun dampak buruknya ketika cuma anakan 3 ekor ataupun anakan sedikit. Nah, ini kita lihat satu persatu teman-teman ya. Untuk pengecekannya itu satu persatu teman-teman. Nah, lihat apakah sudah disusui semua atau tidak. Nah, ini dilihat dari bentuk fisiknya ya teman-teman ya. Ketika disusui oleh induknya itu perut anakan buncit semua teman-teman. Nah, buncit semua ya. Nah, ini yang ketiganya. Nah, ini besar-besar sekali teman-teman, super sekali, sangat super sekali nih teman-teman. Nah, lihat ya, perutnya buncit. Nah, itu lihat ya, kulitnya nggak keriput, nah buncit. Nah, ini teman-teman. Nah, ini 3 ekor anakan dari indukan yang pertama. Nah, itu dilihat dari secara fisik itu perutnya buncit semua ya, jadi indukan menyusui anaknya. Terus dilihat dari hal lain teman-teman ya, satu hal lagi yang bisa kita lihat. Nah, ketika anakan itu dirawat oleh induknya, biasanya itu tubuh anakan itu terasa hangat. Nah, seperti ini tubuhnya terasa hangat sekali teman-teman. Berbeda dengan anakan yang tidak disusui dan tidak dirawat oleh induknya, itu biasanya tubuhnya terasa adem, dingin. Nah, kalau untuk anakan yang ini tubuhnya hangat sekali teman-teman. Nah, itu ya, dilihat dari 2 unsur,
tubuhnya yang gempal, yang berisi. Nah itu ya. Terus suhu tubuhnya itu hangat. Nah ini tandanya indukan merawat anakannya. Nah fungsi dan tujuan saya mengecek anakan di usia dini ataupun di kisaran umur 1 minggu ya, dari awal lahiran sampai usia 1 minggu itu supaya indukan itu terpantau mau merawat anakannya. Dan tingkat keberhasilan ketika kita sering memantau anakannya itu hampir 100% berhasil, induk anakan hidup semua teman-teman. Bahkan bisa 100% berhasil ya, karena kita selalu memantau anakannya atau indukannya itu selalu kita pantau atau seperti apa gitu ya. Jadi indukan mau merawat anakannya atau tidak. Nah ini untuk anakan yang pertama ya. Dan untuk pemantauannya itu entah indukan muda entah indukan yang sudah pernah beranak itu selalu saya pantau teman-teman, minimal sampai usia anakan itu sekitar 1 minggu. Nah sampai usia sekitar 1 minggu kita pantau. Nah ini seperti ini teman-teman ya, ini anakannya sudah mulai keluar kotak. Nah ini usianya sekitar 2 minggu teman-teman. Nah itu anakannya lucu-lucu sekali. Ini indukan NZ yang tertua dan seperti itu ya. Nah terus untuk pemantauannya sendiri itu biasanya saya pantau, kalau usia anakan di bawah 1 minggu saya pantau setiap hari teman-teman, dengan catatan pemantauannya itu harus tenang. Nah jadi kita elus. Nah ini indukan yang kedua saya. Nah ini indukan melahirkan tapi posturnya itu tetap besar teman-teman, karena ketika sedang mengandung itu kecukupan nutrisinya terjaga. Nah itu ya, jadi bokong semok. Nah itu posturnya. Nah ini yang beranak 6 ekor teman-teman, kita pantau. Nah jadi tidak hanya kita pantau untuk apakah anakan itu disusui ataupun dirawat oleh indukannya ya, tapi apakah ada predator yang menyerang atau tidak, itu juga harus kita pantau teman-teman. Karena biasanya predator ataupun hewan yang suka memakan anakan kelinci itu ada tikus, ada ular ya, bahkan ada semut merah, itu biasanya memakan anakan kelinci teman-teman. Nah ini yang selanjutnya. Nah kalau untuk anakan ini harus saya bawa keluar teman-teman biar kita pantau semuanya. Nah indukannya tidak masalah teman-teman. Nah ini di hari yang kedua teman-teman, hari kedua indukan NZ saya, yang indukan NZ yang kedua saya. Nah itu anakannya. Nah lihat ya, untuk pertumbuhan semuanya merata nih. Nah untuk pertumbuhan semuanya merata. Nah, lihat apakah disusui semua atau tidak. Nah kita bisa lihat dengan cara kita memegang. Nah ini ya, ini sudah berisi, terlihat ada tanda putih-putih di perutnya. Nah itu ya. Terus ini lagi. Nah itu apalagi ya, ini sangat berisi dan hangat adanya. Nah ini juga berisi dan hangat. Nah itu. Nah ini juga ini sangat super nih, nyusunya sangat banyak sekali. Nah lihat ya, dari segitunya perutnya berisi dan hangat. Nah ini juga ada 6 ekor. Nah ini 6 ekor juga harus kita pantau satu-satu. Nah yang terakhir, nah ini juga, nah ya, berisi dan hangat. Nah dari 6 ekor ini teman-teman, cara menyusunya itu sangat luar biasa sekali, karena indukan itu menghasilkan air susu yang melimpah, jadi anakannya itu sangat kenyang teman-teman. Nah itu ya, jadi sebisa mungkin ketika indukan sedang menyusui, entah, nah ini lihat teman-teman ya, anakan sudah kenyang pun indukan mau menyusui terus teman-teman. Nah ini bertanda bahwa indukan ini sangat baik dan sangat suka merawat anaknya. Nah ini bisa jadi contoh untuk teman-teman semua, ketika teman-teman mempunyai indukan yang seperti ini, jangan sampai teman-teman lepas ataupun jual. Karena apa? Indukan yang seperti ini yang harusnya kita pertahankan. Nah, apalagi ketika teman-teman mempunyai indukan yang bagus terus dijual, nah itu jangan sampai teman-teman.
ya. Nih, ini harus kita pertahankan karena indukannya seperti ini yang membuat para peternak itu bisa lebih mengembangkan ternaknya. Jadi indukannya baik-baik, suka merawat anaknya. Nah, itu teman-teman. Nah, sama seperti yang ini ya. Anakannya itu dirawat, terus susunya ya ataupun air susu yang dihasilkan dari indukan ini sangat luar biasa melimpah. Jadi anakannya itu kenyang sekali dalam menyusu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman pemula yang sudah berhasil mengembang biakan ya, yaitu sudah mempunyai indukan yang sudah beranak. Nah, harus teman-teman pantau. Tidak cuma kita berikan pakan teman-teman, tidak seperti itu ya. Nah, kita juga harus mempunyai pemahaman apakah indukan itu mau merawat anakannya ya atau tidak. Ketika indukan sudah membuat sarang, itu belum tentu indukan mau merawat anakannya teman-teman ya, itu belum tentu. Jadi sebisa mungkin ketika indukan sudah membuat sarang, terus indukan sudah beranak, nah kita pantau indukan sampai anakan itu lepas sapih. Nah itu supaya nanti memperbesar keberhasilan kita dalam peternak breeding ya. Jadi harus kita pantau terus menerus. Jadi ketika teman-teman sudah mempunyai indukan terus beranak, kita tidak memantaunya, itu untuk keberhasilan kurang dari 70% teman-teman. Biasanya ada anak yang mati karena kalah menyusu. Nah, ketika anakan yang perebutan air susunya itu kalah, biasanya itu posturnya jadi kecil. Nah, terus lama kelamaan akan kurus ya, yang bisa mengakibatkan itu kematian pada anakan. Nah, itu sangat berbahaya sekali teman-teman. Nah, maka dari itu kita juga harus memantau perkembangan anakan dari usia 1 hari sampai lepas sapih. Nah, untuk usia lepas sapih kita pantau sedemikian ya supaya nanti perkembangannya itu tidak telat ataupun tidak kecentet. Nah, itu teman-teman. Jadi ada proses-prosesnya dari awal melahirkan sampai kelinci itu lepas sapih. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman pemula terus pelajari ya supaya nanti teman-teman itu lebih paham tentang perkembangan dan perkembangan kelinci, terutama untuk anakan kelinci yang masih rawan sekali terkena penyakit ya, berbagai penyakit yang biasa sering kelinci alami itu di usia kelinci usia dini ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman semua. Tetap belajar dan terus belajar dalam beternak ya, entah itu beternak kelinci, beternak domba, kambing maupun sapi ya. Seperti saya juga dalam tahapan belajar beternak domba karena ini pengembangan dari ternak kelinci saya. Semoga bisa sukses kayak teman-teman ternak yang lain ya. Dan untuk teman-teman pemula tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.